Shalom Victorious Family, apa kabarnya? Kita sudah memasuki di minggu kedua bulan September ya. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Saya berdoa agar setiap kita hari-hari ini diberi kekuatan lebih lagi daripada Tuhan. Dan bukan hanya kekuatan, tetapi setiap kita boleh terus menjadi pemenang, memberi dampak, menjadi berkat buat banyak orang. Kemarin saudara, waktu anak saya pulang dari sekolah, salah satu anak saya berkata, "Mami, ada anak di sekolah yang lebih kecil, sekitar umur 12 tahun saudara, harus dibawa ke rumah sakit, bahkan diterbangkan dibawa ke rumah sakit karena dia overdoses." Anak ini, anak wanita muda, dia makan obat untuk pusing tetapi secara berlebihan dan dengan sengaja, saudara. Kita tidak tahu duduk permasalahannya, kenapa anak ini anak yang baik, anak yang manis, tetapi kenapa dia membuat keputusan seperti itu. Satu hal yang kita perlu perhatikan, terutama dalam membesarkan anak-anak di hari-hari ini, kemungkinan besar kita sebagai orang tua sedang mengalami banyak tekanan. Setiap kita mengalami masalah yang berbeda-beda, tetapi biarlah hari-hari seperti ini kita mempunyai penguasaan diri lebih lagi. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, respon kita melewati masalah, pergumulan, tekanan hidup akan memberi dampak, baik itu dampak yang menginspirasi banyak orang ataupun sebaliknya dampak yang negatif. Dan itu bisa membawa pengaruh kepada anak-anak. Saudara yang dikasihi, saya tidak tahu masalah pergumulan raksasa-raksasa apa yang ada di depan saudara, yang menghalangi janji Tuhan dapat diterima. Tapi biarlah hari ini kita melihat kembali bagaimana seorang tokoh di Alkitab yang melewati banyak raksasa-raksasa di dalam kehidupannya. Kalau saya berkata seperti itu, tentu saudara tahu siapa raksasa yang terkenal di Alkitab. Saudara mungkin langsung sudah membaca temanya saja, saudara sudah teringat. Oh, itu Goliat. Dan kalau saya tanya siapa yang membunuh Goliat, saya juga percaya saudara bisa langsung jawab, Daud. Dan biarlah hari ini kita belajar raksasa-raksasa apa yang Daud harus lewati di waktunya dia. Dan raksasa itu juga tidak berbeda dengan raksasa-raksasa kehidupan yang kita lewati di hari-hari ini. Contohnya yang pertama, yang jelas adalah raksasa penundaan. Kita tahu Daud di usia mudanya dipilih, ditunjuk, bahkan diurapi untuk menjadi raja bangsa yang besar, bangsa Israel. Tetapi saudara, tidak secara instan Daud menjadi raja. Dia harus melewati banyak sekali pergumulan di dalam proses perjalanannya. Banyak ujian-ujian yang dia harus lewati. Raksasa penundaan itu bukan waktu yang sebentar, tetapi waktu yang lama. Mungkin saat ini saudara juga mengalami raksasa penundaan dalam hidup saudara. Menerima janji Tuhan, saudara sudah percaya, sudah melakukan, tetapi masih menunggu. Biarlah hari ini saudara kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan Galatia 6 ayat 9 mengingatkan saudara dan saya yang berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Saudara yang dikasihi, biarlah hari-hari ini kita tidak menjadi lemah, tetapi bisa tetap kuat. Yang kedua adalah patah semangat. Adalah raksasa yang harus dilewati Daud karena Daud sempat menjadi lemah dan patah semangat. Waktu Daud pergi berperang dan waktu dia kembali, ternyata dia melihat istri-istri daripada prajurit dan istri daripada Daud, anak-anak daripada prajurit juga ditangkap dan dibawa oleh lawan. Itu membuat dia sempat lemah dan patah semangat. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami apa yang Daud alami. Kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupmu, baik
keluarga, baik pekerjaan, apapun, saudara, jangan kita menjadi lemah. Raksasa yang dihadapi oleh Daud selain kehilangan semangat, kehilangan sesuatu yang berharga, adalah dia harus menghadapi raksasa kebencian, emosi. Bukan daripada emosi Daud sendiri, tetapi dia harus menghadapi Saul, Raja Saul. Kita tahu Daud sangat mengasihi bangsa Israel. Dia melakukan yang terbaik untuk bangsa Israel, tetapi rajanya pada saat itu marah, membenci karena iri hati. Saudara, mungkin saat ini saudara juga ada di posisi seperti Daud. Saya mendengar kesaksian dari seorang wanita muda, bagaimana waktu kedua orang tuanya meninggal, ditinggalkan warisan, semua ditinggalkan warisan, termasuk wanita muda ini. Dia adalah anak satu-satunya wanita, kakak-kakaknya adalah pria, tetapi dia ditinggalkan rumah, juga kakak-kakaknya, saudara. Tetapi waktu orang tuanya meninggal, kakaknya itu mau mengambil warisan rumah daripada wanita muda ini. Bahkan dengan alasan, berbagai macam alasan, dikatakan suratnya tidak lengkap dan sebagainya, mereka membawa ke pengadilan. Tetapi yang luar biasa yang Tuhan lakukan, bagaimana Tuhan berperkara pada saat wanita ini tetap fokus, tetap memegang janji Tuhan, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan dan menjaga hati, saudara. Tuhan balikan segalanya, sampai pengadilan membuat keputusan bahwa rumahnya itu tetap menjadi milik daripada wanita muda ini. Apa raksasa-raksasa dalam kehidupanmu, saudara? Kita mempunyai berbagai macam raksasa. Daud pun mengalami intimidasi yang harus dia lewati. Waktu kakak-kakaknya meremehkan Daud, waktu kakak-kakaknya menganggap Daud harus just stay at home, harus di rumah saja atau tetap melakukan pekerjaannya sebagai gembala, menjaga hanya beberapa kambing domba. Tetapi Daud kembali, dia menjaga hati, dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin saudara terintimidasi saat ini. Mungkin saudara berpikir, saya tidak mampu. Mari saudara, itu kalahkan raksasa itu. Ada yang berkata, anak-anak saya sedang memberontak. Pemberontakan itu terjadi. Pemberontakan bahkan menjadi salah satu raksasa yang harus dihadapi Daud. Daud mengalami masa-masa di mana bangsa Israel memberontak, saudara. Daud juga mengalami raksasa yang dari dirinya sendiri, bukan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Saudara pasti tahu, pada saat Daud menginginkan istri daripada orang lain, menginginkan Batseba, ya, bahkan Daud pada saat itu merencanakan membunuh suami daripada Batseba, saudara. Apakah itu menjadi raksasa dalam kehidupan saudara? Begitu banyak raksasa yang ada, tetapi mari hari ini kita minta kekuatan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menuntun, memberi kekuatan untuk mengalahkan setiap raksasa. Kita bisa karena kita punya Tuhan, saudara. Kita belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa kehidupan itu? Firman Tuhan berkata, Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadari bahwa Tuhan ada beserta saudara untuk memberi kemenangan. Ingat saudara, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan bersama saudara. Ini poin yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa saudara dan saya, kita tidak sendiri. Tuhan beserta kita. Dialah yang memberi kemenangan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 juga berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pertolongan saudara dan saya
tidak pernah terlambat. Kita punya Tuhan, Dia yang menciptakan segalanya, Dia yang menolong saudara dan saya. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Mari saudara, kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan senantiasa, supaya setiap hari kita boleh semakin kuat dan semakin kuat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu setia bersama saudara dan saya. Yes, Tuhan ada, Tuhan hadir. Bahkan dalam perkara sesulit apapun, bahkan dalam perkara-perkara yang saudara pikir ini kok nasib buruk atau apapun. Dengar baik-baik, kalau saudara adalah anak Tuhan, Tuhan berperkara dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Karena saudara dan saya mengasihi Dia. Karena saudara dan saya terpanggil di dalam rencananya. Dan saudara, yang kedua adalah jadilah kuat. Saudara dan saya, kita harus mempunyai sikap orang-orang pemenang. Kita bukan orang-orang yang kalah, karena Tuhan telah menyertai saudara dan saya. Bagaimana saudara melihat diri saudara itu sangat penting. Saya mau bertanya, bagaimana saudara melihat dirimu? Apakah saudara melihat dirimu sebagai pemenang? Ataukah saudara melihat dirimu sebagai pencundang, orang yang kalah? Saya berdoa agar setiap kita mengetahui begitu dahsyat dan kasih Tuhan, begitu besar dan setia penyertaannya, sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita. Saudara mempunyai kekuatan, jadilah kuat, jadilah pemenang. Daud dengan segala berbagai macam raksasa yang ia harus hadapi, Daud tidak mengadopsi mental seorang korban, saudara. Tetapi Daud sadar sesadar-sadarnya kasih Bapa Surgawi. Daud terbiasa mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa, dan itulah yang memberi kekuatan kepada Daud. Dia dapat melihat janji Tuhan pasti tergenapi karena dia mempunyai pengalaman-pengalaman yang indah bersama Bapa. Saya mengajak setiap kita untuk datang mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara pasti akan merasakan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud melihat dirinya sebagai orang yang berkemenangan. Karena itu Daud tidak takut untuk melawan raksasa yang besar, yaitu Goliat. Mari saudara, kita adalah orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, karena roh Allah sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Dan poin yang ketiga, percaya saudara dan bertindak. Jangan berhenti sampai percaya, jangan berhenti sampai beriman, tetapi bagian kita juga harus bertindak. Efesus 3 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara, waktu kita berdoa atau apapun yang kita pikirkan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan bekerja lebih besar daripada itu. Tetapi tidak berhenti sampai situ. Ada dari kuasa yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu kita harus melangkah saudara, kita harus bertindak. Daud melawan Goliat. Waktu Daud melawan Goliat, bukan karena dia yakin Goliat tidak bisa mengalahkan Daud, tetapi saudara, dia yakin akan Tuhan yang besar. Yakinkah saudara akan Tuhan? Tuhan kita yang besar, Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya, Tuhan Yesus yang menyertai saudara dan saya senantiasa. Terimalah kekuatan itu. Saat ini pun terimalah kekuatan itu. Dan waktu saudara menerima kekuatan itu, terima dengan iman. Jangan berhenti sampai di situ.
ambil langkah kemenangan, saudara. Bertindak, percaya, di kerikil-kerikil kecil di tangan Daud pun itu bisa mengalahkan raksasa yang besar. Waktu kita mempunyai sikap berkemenangan dan tahu siapa Tuhan kita, percaya saudara, Tuhanlah yang bekerja dan membuat kita berkemenangan. Saya percaya apapun keadaan saudara dan saya, mari kita mengadopsi mental berkemenangan. Ingat, Tuhan ada bersama saudara dan saya, dan Dia adalah pahlawan kita. Yesus pahlawan kita. Terima kekuatan daripada Tuhan. Hadapi tantangan, jangan lari dari masalah, tapi hadapi. Minta hikmat daripada Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada saudara dan saya waktu kita berseru kepada Bapa, waktu kita mendekat kepada Dia. Berpikirlah dengan pikiran berkemenangan, saudara-saudara. Karena saudara bukan pecundang, saudara bukan orang gagal. Kalau kita jatuh, kita tidak pernah tergeletak. Tuhan yang memegang tangan saudara dan saya. Yang terakhir, kembali percaya dengan iman. Dan waktu saudara percaya, lakukan dengan sikap pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kekuatan daripada-Mu. Terima kasih, Engkau adalah Tuhan, pahlawan dalam kehidupan kami. Engkau yang berjalan di depan kami, menuntun, membimbing, memimpin setiap kami, anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya kami mempunyai sikap dan pikiran berkemenangan, orang-orang pemenang. Kami tahu raksasa apapun di hadapan kami, baik itu sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan, hubungan rumah tangga, suami istri, apapun Tuhan, kami bisa hadapi karena kami tahu Engkau yang beserta kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu besar atas setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dan kami mengambil sikap dengan sikap pemenang, dan kami tahu Engkau yang memberkati seperti Engkau memberkati Daud, Engkau juga memberkati setiap kami. Apa yang kami lakukan pasti berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah-rumah, kantor-kantor, kamar-kamar mereka, dimanapun mereka berada, berkat-Mu penuh atas setiap hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu next time. Dan always remember, Jesus love you. Bye-bye.